Shalom anak-anak, selamat pagi dan selamat kembali dalam pembelajaran matematika. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir untuk bab 4, materi kubus dan balok. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari yang berat-berat seperti volume, rumus-rumus, hari ini kita akan belajar yang sedikit lebih ringan, oke? Jadi kita akan banyak memperhatikan gambar-gambar kubus dan balok. Nah, seperti apa pembelajaran hari ini? Ayo kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan balok. Untuk itu, langsung saja kita melihat jaring-jaring kubus. Nah, anak-anak tahu kan kalau kubus itu tersusun atau terbentuk dari sisi-sisi. Nah, sisi-sisi ini kalau kita buka semua bagian dari kubus, maka akan dibentuklah jaring-jaring kubus. Contoh, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan sebuah gambar kubus yang utuh. Nah, seperti yang anak-anak tahu, kubus mempunyai 6 sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Betul sekali. Nah, kalau kita buka seperti ini, iya, coba anak-anak bisa membayangkan kan? Kalau anak-anak kesulitan, anak-anak boleh menggunakan kardus yang ada di rumah. Nah, salah satu kardus itu kalau kita potong di bagian rusuk-rusuknya atau di sudut-sudutnya itu, kita ketika membukanya, maka akan terlihat seperti gambar yang kedua ini. Ya, dan kalau kita buka secara luas semuanya dan dijadikan sebuah bidang datar, maka gambarnya akan terlihat seperti ini. Oke, jadi inilah yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Oke anak-anak, perhatikan ciri-ciri dari jaring-jaring kubus. Seperti yang kita ketahui, kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk, ya betul, persegi. Yang berbentuk persegi, karena itu pada jaring-jaring kubus ini ada 6 persegi. Jadi anak-anak ingat, kalau sebuah gambar jaring-jaring kubus itu tidak sampai 6 persegi, maka itu bukan jaring-jaring kubus anak-anak. Oke? Jadi perhatikan ini jaring-jaring kubusnya. Nah, selain jaring-jaring kubus ini, banyak sekali jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari jaring-jaring kubus yang lain. Untuk itu, anak-anak, kita bisa menyaksikannya di slide berikutnya. Oke? Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk dari jaring-jaring kubus. Kalau anak-anak perhatikan dari gambar 1 sampai 6 yang ada di layar anak-anak, itu terdapat masing-masing 6 persegi. Ya, 6 persegi. Karena itu, jangan lupa anak-anak bahwa untuk membuat sebuah jaring-jaring kubus harus ada tepat 6 persegi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oke? Jadi kalau ada yang lebih, nah itu bukan jaring-jaring kubus. Coba kalau anak-anak perhatikan jaring-jaring ini, cara untuk menentukan jaring-jaring ini benar selain menggunakan jumlah sisi yang persegi itu, kita bisa menentukan dengan cara menentukan salah satu titik sebagai alas kubus. Kemudian garis-garis yang ada itu menjadi rusuk, sehingga anak-anak coba membayangkan bahwa akan dilipat, sehingga ketika dia dilipat seluruhnya akan membentuk sebuah kubus yang utuh. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke jaring-jaring balok. Harap anak-anak bisa mengerti dan memahami jaring-jaring kubus. Oke? Selanjutnya, yang kedua adalah jaring-jaring balok. Nah, seperti yang anak-anak ketahui, Pak tunjukkan dulu sebuah gambar balok secara utuh. Nah, di sini ada sebuah gambar balok yang berwarna pink. Nah, ingat
bahwa balok juga sama seperti kubus. Artinya ada 6 sisi: depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan ya, bawah. Nah, kalau mempunyai 6 sisi, ingat perbedaan antara ingat perbedaan antara sisi pada kubus dan balok. Kalau kubus, semuanya berbentuk persegi. Tetapi kalau balok, tidak semuanya berbentuk persegi atau bahkan semuanya persegi panjang. Oke? Jadi balok bisa tersusun atas persegi, bisa juga atas persegi panjang. Nah, kalau anak-anak punya kardus atau dus yang berbentuk balok, anak-anak boleh memotongnya pada rusuk-rusuknya seperti gambar berikut, sehingga bisa dibuka. Ketika anak-anak membukanya, maka akan terlihat seperti ini. Iya, jadi perhatikan. Ini adalah gambar jaring-jaring balok. Oke anak-anak, jadi ingat, balok juga mempunyai 6 sisi. Kalau anak-anak hitung sisinya lebih dari 6 atau kurang dari 6, maka itu sudah pasti bukan jaring-jaring balok. Dan ingat, perbedaannya adalah kalau di kubus menggunakan persegi seluruhnya, kalau di balok belum tentu semuanya menggunakan persegi atau bahkan hanya menggunakan persegi panjang. Oke? Ingat perbedaan itu ya. Nah, seperti halnya dengan kubus, kita juga akan memperhatikan beberapa contoh bangun-bangun atau jaring-jaring dari balok. Ini dia beberapa bentuk jaring-jaring dari balok. Nah, kalau anak-anak ingat, cara pertama adalah menghitung sisi-sisinya. Kalau sudah menghitung sisi-sisinya tepat 6, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, maka ini kemungkinannya menjadi jaring-jaring balok. Tetapi ada syarat lain, yaitu balok memiliki bentuk atau ukuran yang seperti kubus tadi, bahwa memiliki 6 sisi. Nah, kalau kita mau mengetahui dengan tepat apakah ini betul-betul jaring-jaring balok, kita memilih dari salah satu persegi panjang yang ada pada jaring-jaring balok tersebut untuk dijadikan alas, sehingga sisi-sisi yang lain akan dilipat menurut rusuknya atau garis-garis, ruas garis rusuknya. Sehingga ketika kita coba untuk melipat dan membentuk suatu bangun balok yang utuh, maka itu disebut sebagai jaring-jaring balok. Oke anak-anak, nah sampai di sini pembelajaran matematika kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengetahui tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok dengan baik, mengetahui perbedaannya dan mengetahui bagaimana meyakinkan bahwa itu merupakan jaring-jaring kubus atau merupakan jaring-jaring balok. Oke anak-anak. Nah, akhir kata, Pak ucapkan selamat belajar. Tuhan memberkati. Shalom.